Asia, bongkar kebiasaan positif orang Rusia. Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama gua ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan rezekinya lancar jaya. Amin. Di video kali ini, gua mau ngajak kalian jalan-jalan virtual, tapi bukan jalan-jalan biasa guys. Kita bakal ke poin dan bongkar habis-habisan kebiasaan-kebiasaan orang Rusia yang ternyata keren banget. Jujur, gue sendiri kaget pas riset. Ternyata banyak banget hal positif dari mereka yang bisa kita contek. Yang bisa bikin hidup kita jadi lebih teratur, lebih sehat, dan pastinya lebih berkualitas. Gue yakin banget, setelah nonton video ini, kalian bakal dapat banyak inspirasi baru. Kita bakal kupas tuntas satu persatu, dari yang paling simple sampai yang paling dalam maknanya. Langsung aja sekarang pencet tombol subscribe di bawah, dan yang paling penting, aktifin juga lonceng notifikasinya. Udah siap? Yuk, kita langsung gaskin ke pembahasan pertama. Siap! Oke, yang pertama nih, orang Rusia itu gila baca guys. Di sana, membaca itu bukan cuma hobi, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup. Di transportasi umum, kayak kereta bawah tanah, di bus, pemandangan orang lagi fokus baca buku itu biasa banget. Bukan main hype scroll-scroll nggak jelas ya, tapi beneran baca buku fisik. Bagi mereka, otak itu aset paling berharga yang harus terus diisi dan di-upgrade. Siap! Gila! Jabat tangan itu wajib. Koneksi nomor 1. Lanjut ke kebiasaan kedua, soal interaksi sosial yang kelihatannya sepele, tapi dalam maknanya, saling memberi salam. Di Rusia, jabat tangan itu ritual wajib, apalagi antar laki-laki. Temen deket, kenalan baru, kolega di kantor. Setiap ketemu, jabat tangan. Setiap mau pisah, jabat tangan lagi. Jabat tangan lebih dari sentuhan fisik, tanda respek dan pengakuan. Bayangin ada yang nyamperin, ngulurin tangan, natap mata, nyebut nama lo. Ngerasa dihargai. Nah, ini nih kebiasaan yang kayaknya harus banget kita adopsi. Orang Rusia itu super duper disiplin soal waktu. Waktu itu bukan cuma uang, tapi juga bentuk penghormatan. Kalau janjian jam 9 ya, mereka datang jam 9 atau beberapa menit sebelumnya. Terlambat, itu dianggap sangat nggak sopan dan nggak profesional. Menghargai waktu, liwat menghargai orang lain. Disiplin waktu terlihat di semua aspek, urusan bisnis, janji sama teman, jadwal transportasi publik. Yuk mulai ubah pelan-pelan, mulai dari diri sendiri. Kalau ada janji, usahakan datang tepat waktu atau lebih awal. On time, lebih bisa diandalkan dan profesional. Orang Rusia itu bukan cuma otaknya yang diisi, tapi badannya juga dijaga banget. Olahraga itu bukan tren musiman, tapi udah jadi rutinitas harian. Dari yang muda sampai lansia, semuanya aktif. Salah satu olahraga paling populer dan simple, jalan kaki. Mereka suka banget jalan kaki, berenang, main hoki es pas musim dingin, atau nge-gym. Yang menarik, mereka konsisten. Olahraga jadi komitmen jangka panjang. Badan yang sering digerakin bikin pikiran lebih jernih, mood lebih bagus, energi lebih banyak. Kunci, konsistensi. Jadi nggak ada lagi alasan. Ayo gerak. Sekarang kita bahas soal adab, soal sopan santun. Orang Rusia punya kebiasaan yang manis banget pas bertamu, yaitu nggak pernah datang dengan tangan kosong. Biasanya mereka bawa apa? Sekotak coklat, sebotol wine, kue, buket bunga untuk si nyonya rumah. Kalau di rumah itu ada anak kecil, mainan atau permen buat si anak. Yang dinilai bukan harga barangnya, tapi perhatian dan kepedulian kita. Bawa martabak, pisang goreng kesukaan temen kita aja itu udah lebih dari cukup. Gestur kecil ini bisa membawa dampak besar bagi sebuah hubungan. Jadi lain kali diundang main, jangan lupa bawa buah tangan ya. Kebiasaan selanjutnya ini soal kepedulian terhadap lingkungan guys. Orang Rusia itu terkenal sangat peduli sama kebersihan lingkungan sekitar mereka. Ini bukan cuma kerja keras petugas kebersihan aja, tapi juga hasil dari kesadaran warganya. Mereka diajarin dari kecil buat nggak buang sampah sembarangan. Tempat sampah itu tersedia di banyak titik dan mereka disiplin menggunakannya. Mereka juga ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan yang disebut subbotnik. Ngebersihin taman, ngecat pagar, nanam pohon, mirip gotong royong di sini. Kebersihan itu dimulai dari diri sendiri dan dari hal terkecil. Jangan nunggu disuruh atau ditegur. Kalau lihat sampah, kalau bisa kita pungut. Kalau setiap dari kita punya kesadaran ini, gue yakin banget kota-kota di Indonesia bisa jauh lebih bersih dan nyaman. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang paling nggak penting, adalah cara orang Rusia menghargai tradisi dan keluarga. Buat mereka, keluarga itu adalah pilar utama kehidupan. Nasihat dari para tetua itu didengerin dan dianggap sangat berharga.
Kumpul keluarga besar di hari libur, tahun baru Paskah, bukan cuma makan-makan, tapi mempererat ikatan. Rasa hormat pada leluhur juga kuat. Mereka mengenang jasa pahlawan keluarga dan negara. Di tengah dunia yang serba modern, kebiasaan orang Rusia ini ngingetin kita akan pentingnya sebuah rumah untuk pulang, yaitu keluarga. Karena pada akhirnya, keluarga adalah segalanya. Gimana guys? Keren-keren banget kan kebiasaan orang Rusia tadi? Dari 7 kebiasaan yang udah kita bongkar bareng-bareng, mulai dari gila baca buku sampai gimana mereka ngejaga tradisi keluarga, gue yakin pasti ada 1 atau 2 yang paling klik di hati kalian. Gue jadi penasaran banget nih. Coba deh sekarang kalian langsung serbu kolom komentar di bawah. Tulis kebiasaan mana yang menurut kalian paling menarik dan paling pengen kalian coba terapin di kehidupan sehari-hari. Gue bakal baca semua komen kalian satu-satu. Gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian itu energi buat gue untuk terus bikin konten-konten yang semoga bisa ngasih manfaat dan inspirasi baru buat kita semua. Dan seperti biasa, jangan pelit-pelit jempolnya ya. Jangan lupa juga buat subscribe kalau belum, dan share video ini ke teman-teman, keluarga, atau ke grup WhatsApp kalian. Biar makin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa bahagia. Ciao! Asia!